Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami hormati para pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatannya kita dapat bersilaturahmi secara virtual dalam rangka pembahasan tema kita tentang obrolan seputar kurikulum merdeka. Mohon izin menyampaikan terkait dengan kurikulum merdeka yang saat ini sedang berlangsung, dan kita ketahui bahwa persoalan kurikulum itu adalah persoalan yang sangat urgen, sangat penting, karena ini bagian dari sebuah metode yang ada di pendidikan yang akan bisa mengonsep, mengarahkan, mendesain satu lembaga pendidikan yang di situ ada stakeholder di pendidikan, ada guru, peserta didik, dan lain sebagainya yang itu terintegrasi dalam rangka satu tujuan, yakni pencapaian mutu pembelajaran. Di tahun 2024 ini kurikulum sedang digunakan tentang kurikulum merdeka yang tentu itu sudah berjalan proses yang sangat panjang. Kalau kita flashback ke belakang, mulai dari kurikulum 94, kurikulum KPK, kurikulum 13, kemudian kurikulum yang terkait dengan pandemi, yaitu kurikulum darurat, kemudian kurikulum merdeka yang saat ini sedang berjalan di Indonesia ini. Ketika kita berbicara kurikulum, tentu tidak lepas dengan satu kebijakan pemerintah, dan juga tidak terlepas dengan persoalan-persoalan politik. Nah, kami berbicara kurikulum saat ini adalah di masa transisi, di mana saat ini negara kita akan mengadakan pesta demokrasi yang tidak tahu akan ada perubahan lagi apa tidak. Tapi bukan itu substansi yang akan kami sampaikan. Yang akan kami sampaikan pada substansi kurikulum merdeka adalah bagaimana tentang kurikulum itu merupakan seperangkat pemahaman, seperangkat ide, seperangkat konsep dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian asesmen atau evaluasi, di mana ada perbedaan-perbedaan yang sangat substansi antara kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya, misalnya di kurikulum 2013. Kami yakin bahwa pemerintah dengan menggunakan kurikulum merdeka ini sudah dengan kajian yang sangat mendalam, sangat filosofis, karena memang didesain dalam rangka menghadapi tantangan zaman, tantangan kondisi masyarakat era kekinian, bukan lagi 5.0 tetapi bukan hanya 4.0 tetapi 5.0, yang tentu ini menjadi tantangan besar bagaimana ada lompatan-lompatan ke depan bagi generasi Indonesia masa depan. Tentu kurikulum merdeka berbicara tentang bagaimana mengarahkan, bagaimana generasi ke depan ini memiliki generasi yang kreativitasnya handal, bisa mandiri, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah punya soft skill yang bagus. Karena sebenarnya kalau saya menganalisa substansi dari kurikulum merdeka di sana itu memang ada yang namanya pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran yang melihat bagaimana kemampuan peserta didik. Pembelajaran yang di sana tidak bisa disamakan antara
peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Kemampuan peserta didik antara yang satu dengan yang lain itu memiliki potensi yang berbeda-beda, dan ini adalah bagian dari hukum alam yang memang mereka punya bakat minat yang berbeda, yang ternyata ini tentu tidak bisa dipaksakan untuk bersama, untuk sama kualitasnya, sama prosesnya, dan sama hasilnya. Maka disinilah kurikulum Merdeka muncul dalam rangka memberikan solusi terbaik bagi peserta didik sebagai generasi masa depan bangsa kita untuk memilih dan memilah potensi mereka, memilih dan memilah sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang mereka harapkan. Dan ini tentu tidak lepas dari proses pembelajaran, kemudian mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan dan evaluasinya. Di mana kalau kita melihat di kurikulum Merdeka ini tentu memberikan kesempatan seluas-luasnya pembelajaran ini bagi peserta didik untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Meskipun di lapangan, karena kebetulan saya sebagai seorang pendidik ini ya ada kelebihan dan kekurangannya, karena tidak ada metode atau model apapun itu yang terbaik sebenarnya ketika diterapkan di satu institusi. Yang ini tentu akan berbeda antara institusi yang satu dengan yang lain, karena memang input, kemudian sarana prasarana, kemudian SDM-nya itu berbeda-beda. Tetapi prinsip di sini adalah terkait dengan kurikulum Merdeka dengan model proses pembelajaran diferensiasi adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Sebagai misal di lembaga pendidikan yang di jenjang menengah, misalnya di SMA misalnya, bisa jadi peserta didik itu sebenarnya punya skill tertentu, maka skill itu perlu dikembangkan lebih lanjut. Apalagi misalnya di SMK yang ini berbasis skill dalam kompetensi-kompetensi yang sudah dicanangkan oleh sebuah lembaga pendidikan. Ini tentu harus digali terus dalam rangka memberikan kemampuan peserta didik kompeten sesuai dengan harapan yang dimilikinya. Maka dari itu sebenarnya kalau kita berbicara kurikulum Merdeka, merdeka bukan berarti merdeka bebas tanpa konsep, tanpa kontrol, tetapi merdeka artinya bahwa peserta didik itu punya keleluasaan dalam rangka mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, sehingga mereka peserta didik ini akan menjadi aset-aset bangsa masa depan yang punya skill tertentu sehingga bisa mengembangkan potensi dirinya dalam rangka memajukan bangsa dan negara ini. Dan disinilah peran pendidik itu sangat strategis. Bagaimana membangun peserta didik itu yang dalam pembelajaran itu berbeda-beda. Maka seorang pendidik tentu harus bisa melakukan asesmen awal bagaimana memetakan kemampuan-kemampuan dari masing-masing individu peserta didik. Contoh misalnya dalam pembelajaran itu tidak bisa disamakan dalam misalnya pembelajaran klasikal, satu kelas ada 36 kelas misalnya, disamakan harus bisa kompetensi A misalnya. Bisa saja dari sekian anak 36 itu ada yang belum mampu dalam kompetensi tertentu. Tetapi bisa saja dari 36 itu ada yang sudah memiliki kompetensi di materi tertentu yang lebih tinggi. Nah, ini sebenarnya sebuah dilematis karena guru, pendidik dalam hal ini tentu harus bisa memahami semua potensi yang ada di peserta didik, tetapi ini menarik
dan menjadi sebuah tantangan bagi peserta didik untuk selalu memahami tentang tipikal karakter peserta didik yang ada di satu lembaga pendidikan atau di kelas yang diajarkan oleh seorang pendidik. Kemudian ada beberapa substansi yang harus kita pahami terkait dengan kurikulum merdeka ini, bahwa tentang soft skill yang harus dimiliki oleh peserta didik. Artinya ada keseimbangan antara satu sisi kompetensi materi yang harus dimiliki oleh peserta didik, tapi di satu sisi adalah pembinaan atau pembiasan-pembiasan terkait dengan karakter. Sehingga diharapkan kita sebagai seorang pendidik di era 5.0 yang kebetulan hari ini kita menggunakan kurikulum merdeka, tentu bukan semata-mata ketika mengajar itu hanya transfer of knowledge. Bukan hanya transfer of knowledge, tetapi juga urgen di sini adalah bagaimana mentransfer of attitude kepada peserta didik kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa tantangan kita hari ini adalah bagaimana menjadikan peserta didik kita itu punya kompetensi akademik yang bagus, tetapi di sisi lain juga punya soft skill, etika, attitude yang bagus, dan juga tentu terkait dengan kurikulum merdeka di sana ada P5 terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tentu karakter, sikap, akhlak mulia ini menjadi sesuatu yang sangat urgen bagi kita sebagai seorang pendidik. Ketika dua hal antara transfer of knowledge dan transfer of attitude ini bersatu, ini akan menjadi aset yang sangat besar dalam rangka mengkonstruk, mencetak peserta didik yang kompeten dalam segala hal. Di sisi lain dia akan menjadi peserta didik yang cerdas, namun di sisi lain juga memiliki akhlak yang baik, soft skill yang baik, sehingga ke depan mereka mudah-mudahan akan tumbuh menjadi harapan bangsa dan negara. Dan di sini tentu kurikulum memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk itu semua, dan di balik kurikulum tentu itu ada pelaku-pelaku yang harus bisa mengawal kurikulum itu, yang tentu adalah para pendidik, seluruh stakeholder di lembaga pendidikan, dan tentu yang paling utama adalah semangat atau spirit dari semua pelaku-pelaku yang berkompeten terkait dengan pelaksanaan kurikulum, terutama adalah kurikulum merdeka yang saat ini sedang kita jalankan. Ibu bapak yang kami hormati, saya pikir itu sebagai wawasan awal dalam pembicaraan kita terkait dengan kurikulum merdeka. Jadi yang prinsip bagaimana kurikulum merdeka ini kita jalani adalah tentang pembelajaran yang diferensiasi, yang ini harus kita pahami bahwa tidak semua manusia, tidak semua anak-anak itu dianggap sama dari sisi kompetensi, dianggap sama dari sisi latar belakang etnik, latar belakang sosial, budaya, dan sebagainya. Yang di sini tentu kunci pendidik harus memahami itu semua, sehingga dalam pembelajaran akan bisa mengawal semua peserta didik secara adil, sehingga ke depan peserta didik akan merasakan nyaman dalam pembelajarannya. Dan tentu karena dengan nyaman tadi, maka peserta didik akan bisa belajar dengan tenang, kemudian mudah menyerap pengetahuan yang mereka harapkan, dan punya kompetensi serta soft skill yang bagus. Dan tentu peran pendidik menjadi utama dan strategis, dan ini butuh satu support, kekuatan bersama dalam rangka mencetak generasi yang hebat,
yang unggul, yang nasionalis, yang religius, dan religius nasionalis. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.